Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar secara daring karena kita tahu bahwa sekarang ini ada pada masa pandemi COVID-19. Sebagai siswa, kita harus tidak berhenti untuk belajar. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang gradien dan persamaan garis kurva yang merupakan bagian materi dari bab terapan turunan fungsi trigonometri yang sebelumnya sudah kita pelajari di semester pertama. Oke. Baiklah, akan kita lanjutkan kembali. Di sini untuk mata pelajaran matematika minat kelas 12 semester kedua yang akan kita pelajari untuk pada pertemuan pertama ini, yaitu tentang materi gradien dan persamaan garis kurva. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi turunan fungsi trigonometri yang pernah kita pelajari sebelumnya di semester pertama. Oke, ini hanya kelanjutan saja ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari pertama-tama adalah gradien satu kurva. Aku rasa kalian sudah pernah mendengar ataupun sudah mempelajari tentang gradien. Gradien satu garis. Kalau di SMP itu gradien satu garis. Kalau di SMA ini menggunakan gradien satu kurva. Di sini dikatakan sebelumnya gradien satu kurva yang kita tahu adalah M atau gradien sama dengan Y per X atau M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Tapi sekarang kita akan mempelajari gradien dari satu kurva yang diperoleh dari turunan, yaitu M atau gradien sama dengan df per dx fx, atau gradien atau M sama dengan f aksen X. Jadi turunan dari suatu persamaan kurva atau suatu fungsi kurva. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini adalah tentang persamaan garis singgung atau menentukan persamaan dari garis singgung pada suatu kurva. Kalian bisa lihat gambar. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, di mana ada satu kurva Y sama dengan fx, di mana ada sebuah garis G yang menyinggung kurva tersebut di titik A, yaitu x1, 1. Nah, di sini bisa kalian lihat, menentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx di titik singgung A, x1, y1 dapat menggunakan persamaan Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurangi 1 dengan menggunakan gradien garis singgung kurva M sama dengan F aksen X. Nah, kalian bisa lihat di sini, rumus dari menentukan persamaan garis singgung hampir sama atau sama ya dengan bagaimana cara kita menentukan persamaan garis singgung waktu di SMP. Hanya saja yang membedakan adalah bagaimana cara menentukan gradien itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh soal. Contoh yang pertama, kita akan menggunakan bentuk aljabar. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal terhadap kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 5 di titik 1,3. Langsung kita ke penyelesaiannya. Yang pertama, di sini kita akan menentukan nilai dari gradien dengan cara menentukan turunan terlebih dahulu dari persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 5. Kalau kita turunkan, dia menjadi 2X dikurang 3, karena 2 ini kan pindah ke depan, sehingga X-nya pangkat 1, jadi 2X dikurang 3. Setelah kita mendapatkan hasil turunannya, barulah kita substitusikan titik yang melalui kurva tersebut, yaitu 1,3. Sehingga kalau kita substitusi menjadi 2 dikali 1 dikurang 3. Gradiennya menjadi 2 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 1. Oke, lanjut lagi dengan penyelesaian yang kedua. Persamaan garis singgung melalui 1,3 dengan gradiennya sama dengan minus 1 yang kita dapatkan tadi. Jadi gradiennya adalah minus 1.
kita substitusikan ke dalam rumus ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kemudian kita substitusikan titik-titik yang melalui kurva tersebut. Y dikurang 3 sama dengan minus 1 dikali X dikurang 1. Maka Y dikurang 3 sama dengan minus X ditambah 1. Sehingga persamaan garis singgung yang melalui 1,3 dengan gradiennya minus 1 adalah Y sama dengan minus X ditambah 4. Oke, ini sudah kita dapatkan persamaan garis singgung. Kemudian, bagaimana cara kita menentukan persamaan garis normal? Nah, sebelum kita menentukan persamaan garis normal, terlebih dahulu kita harus menentukan yang namanya gradien dari garis normal. Oke, di sini Ibu katakan kembali, gradien garis normal itu garis normal sama halnya dengan garis yang tegak lurus. Jadi kalau di SMP kita kenalnya dengan tegak lurus, sedangkan pada di SMA kita kenalnya dengan garis normal. Menentukan gradien dari garis normal adalah M normal atau gradien normal sama dengan minus 1 per gradien garsing atau garis singgung. Kalau kita substitusikan menjadi sama dengan minus 1 dibagi minus 1, menghasilkan 1. Oke, ini sama ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan persamaan garis normal melalui 1,3? Kita langsung saja substitusikan ke dalam rumus yang sama seperti penjelasan sebelumnya. Y dikurangi 1 sama dengan M normal atau gradien normal dikali X dikurang X1. Kita substitusikan nilainya, Y dikurang 3 sama dengan 1 dikali X dikurang 1. Kemudian menghasilkan Y dikurang 3 sama dengan X dikurang 1. Hasil akhirnya ataupun persamaan garis normal yang melalui titik 1,3 adalah Y sama dengan X ditambah 2. Oke, itu penjelasan untuk yang nomor 1. Jika kalian merasa kurang begitu paham, silakan tinggalkan komentar dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga kelasnya. Itu sebagai bukti tanda kalian sudah membuka ataupun sudah melihat video ini. Sebagai absen ya. Oke, lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal terhadap kurva. Oke, ini masih sama seperti contoh yang pertama. Dengan persamaan kurvanya adalah Y sama dengan 8 dikurang 5X ditambah 6X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 3. Di titik absis X sama dengan 2. Oke, lanjut kita dengan penyelesaian. Penyelesaian pertama, di sini terlebih dahulu kita akan menentukan yang namanya gradien terlebih dahulu. Di mana menentukan gradien kita harus menentukan yang namanya turunan pertama dari suatu kurva. Di mana kurvanya adalah Y sama dengan 8 dikurang 5X ditambah 6X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 3. Turunannya menjadi negatif 5 ditambah 12X dikurang 9X pangkat 2. Kemudian karena di sebelumnya soalnya menggunakan titik absis X sama dengan 2, tinggal kita substitusikan saja ke dalam nilai dari turunan tadi yang merupakan persamaan gradien. M sama dengan negatif 5 ditambah 12 dikali 2 dikurang 9 dikali 2 pangkat 2. Kemudian kalau kita jabarkan menjadi negatif 5 ditambah 24 dikurang 36. Hasil akhirnya adalah negatif 17. Oke, gradien untuk persamaan garis singgungnya adalah negatif 17. Lanjut lagi. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, kita harus tahu yang namanya titik ordinat. Titik ordinatnya kita temukan dari dengan cara mensubstitusikan nilai absis ke dalam persamaan kurva yang pertama, yaitu Y sama dengan 8 dikurang 5X ditambah 6X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 3. Oke, kita substitusikan satu persatu. 8 dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 kali 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat 3. Menghasilkan 8 dikurang 10 ditambah 24 dikurang 24. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi titik ordinatnya adalah negatif 2. Sehingga di sini dikatakan persamaan garis singgung pada titik 2, negatif 2. Karena sudah kita dapatkan X-nya dan juga Y-nya,
serta nilai gradiennya, barulah kita tentukan yang namanya persamaan garis singgung dengan menggunakan rumus ini, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Baru kita substitusikan nilai Y1-nya negatif 2, kemudian X1-nya juga 2, sehingga menjadi Y dikurang negatif 2 sama dengan negatif 17 dikali X dikurang 2. Hasilnya, Y ditambah 2 sama dengan negatif 17X ditambah 34. Sehingga persamaan garis singgung melalui titik 2, negatif 2 adalah Y sama dengan negatif 17X ditambah 32. Oke, nah ini lanjut lagi sama seperti contoh soal sebelumnya, menentukan persamaan garis normal. Menentukan persamaan garis normal, terlebih dahulu kita tentukan yang namanya gradien garis normal. Menggunakan rumus, gradien garis normal sama dengan negatif 1 dibagi gradien garis singgung. Sama dengan negatif 1 per negatif 17. Kalau kita hasilkan menjadi 1 per 17, atau kita sederhanakan ya, 1 per 17. Dengan demikian, garis normal melalui 2, negatif 2 dengan menggunakan rumus ini, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan gradien garis singgung, bukan garis singgung ya, tapi gradien garis normal. Ini salah ketik ya. Dikalikan X dikurang X1. Menghasilkan Y dikurang negatif 2 sama dengan 1 per 17 dikali X dikurang 2. Maka Y ditambah 2 sama dengan 1 per 17 X dikurang 2 per 17. Kemudian kalau kita pindah ruaskan positif 2-nya menjadi negatif 2 ke ruas sebelah kanan ya. Menjadi Y sama dengan 1 per 17 X dikurang 2 per 17 dikurang 2. Menghasilkan Y sama dengan 1 per 17 X dikurang 36 per 17. Nah itu untuk menentukan persamaan garis normal. Lanjut lagi. Nah di sini ada bentuk soal yang lain tetapi masih menggunakan bentuk aljabar. Kita langsung saja ya. Sebuah kurva dengan persamaan 3xy ditambah y dikurang x ditambah 6 sama dengan 0. Memotong sumbu x di sebuah titik A. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis singgung di A terhadap sumbu x positif. Oke. Coba kalian perhatikan di sini. Kalimatnya adalah sumbu ini ataupun persamaan ini, kurva ini memotong sumbu X di sebuah titik. Kalau ada kalimat memotong, berarti nilai Y-nya adalah 0. Untuk lebih jelasnya, kita ilustrasi gambar saja. Seperti ini ilustrasi gambarnya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sebuah kurvanya. Kurva di sini memotong sumbu X positif. Kemudian ada garis lain yang bersinggungan terhadap sumbu X dan juga kurva di sini. Otomatis berarti dikatakan bisa saja ya, dikatakan Y-nya bernilai 0. Lanjut lagi. Kita ke penyelesaian. Terlebih dahulu kita akan menentukan nilai X-nya karena kita Y-nya udah tahu kan, Y-nya adalah 0. Kurva 3xy ditambah y dikurang x ditambah 6 sama dengan 0. Memotong sumbu x di titik A. Artinya y-nya adalah sama dengan 0. Oke. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan kurva ini. 3x dikali 0 ditambah 0 dikurang x ditambah 6 sama dengan 0. Ini hasilnya 0, ini 0, ini min x dikurang x ditambah 6 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah x sama dengan 6. Sehingga titik koordinat di titik A adalah 6,0. Lanjut lagi di sini, menentukan gradien kurva di titik 6,0. Untuk kurvanya adalah 3xy ditambah y dikurang x ditambah 6 sama dengan 0. Ini terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk eksplisit untuk memudahkan, karena di sini kan kalau untuk menentukan gradien yang kita gunakan adalah yang namanya turunan. Di sini kita ubah ke dalam bentuk eksplisitnya menjadi 3xy ditambah y sama dengan x dikurang 6. Jadi dipindah ruas ya. Kemudian ini kita faktorkan menjadi y dikali 3x tambah 1 sama dengan x dikurang 6. Kemudian kita rubah menjadi y sama dengan x dikurang 6 per 3x ditambah 1. Nah, kita bisa lihat di sini
bentuknya dalam bentuk pembagian. Berarti turunannya akan kita gunakan adalah turunan pembagian. Ini rumus turunannya. Sebelum itu kita harus menentukan dulu permisalannya ya. Misalkan U sama dengan X dikurang 6, berarti turunannya adalah 1. Kemudian V-nya adalah 3X tambah 1, berarti turunan V-nya ataupun V aksennya adalah 3. Setelah itu baru kita substitusikan ke dalam rumus. M sama dengan Y aksen sama dengan U aksen dikali V, dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Ini kita substitusikan, U aksennya 1, V-nya 3X tambah 1, kemudian lagi ini U-nya X dikurang 6, V aksennya 3. Dibagi V kuadrat, yaitu 3X tambah 1 pangkat 2. Ini kita hasilkan 1 kali 3X, 3X, kemudian di sini ada X dikali 3, menjadi 3X juga. Berarti 3X dikurang 3X, habis ya. Kemudian lagi ini 1 dikali 1, 1, kemudian ini minus dikali minus 6, positif 6. Positif 6 kali 3, 18. 18 ditambah 1, 19. Yang ini tetap 3X ditambah 1 pangkatnya 2. Nah, setelah seperti ini, barulah kita substitusikan nilai X yang kita dapatkan, yaitu 6. Jadi 19 per 3 dikali 6 ditambah 1 pangkat 2, menghasilkan 1 per 19. Oke, itu merupakan nilai dari gradien. Dari kurva 3XY ditambah 6 dikurang X ditambah 6 sama dengan 0, yang melalui titik 6,0. Selanjutnya, karena pertanyaannya adalah menentukan titik sudut. Nah, ataupun menentukan sudut. Jadi, sudut yang dibentuk oleh garis singgung di titik A terhadap sumbu X positif adalah theta A. Ini simbolnya saja ya, theta A. Maka gradien sama dengan tangen theta A sama dengan 1 per 19. Sehingga theta A sama dengan inverse dari tangen theta A 1 per 19. Ini bisa cari menggunakan kalkulator ya. Oke, jadi ini merupakan dari sudut atau besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung di titik A terhadap sumbu X positif. Yang kurang begitu paham silahkan tinggalkan pertanyaan ataupun komentarnya di halaman komentar. Lanjut lagi ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat akan kita gunakan dalam bentuk fungsi trigonometri. Oke, langsung saja ya. Sebuah kurva memiliki persamaan Y sama dengan sin pangkat 3X dikurang 3 sin X. Tentukan persamaan garis singgung pada titik di mana X sama dengan pi per 3. Oke, kita langsung penyelesaian. Di sini juga akan kita temukan yang namanya titik ordinatnya ya, terlebih dahulu ya. Karena di sini hanya diketahui adalah absisnya saja, yaitu X sama dengan pi per 3. Kita substitusikan nilai absisnya, yaitu pi per 3 dalam kurva. Y sama dengan sin pangkat 3 pi per 3 dikurang 3 sin pi per 3. Pi per 3 itu berapa derajat ya? Oh iya, 60 derajat ya. Ya, 60 derajat. Sehingga sin pangkat 3 pi per 3 yaitu 1 per 2 akar 3 di pangkat 3. Kemudian di sini juga 3 dikali 1 per 2 akar 3. Kalau kita selesaikan 1 per 2 akar 3 pangkat 3 adalah 3 per 8 akar 3. Dikurang, ini dikalikan menjadi 3 per 2 akar 3. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi min 9 per 8 akar 3 untuk nilai Y. Selanjutnya, menentukan gradien dari persamaan kurva Y sama dengan sin pangkat 3X dikurang 3 sin X. Nah, di sini Ibu keluarkan pangkatnya biar untuk memudahkan saja. Sin X pangkat 3 dikurang 3 sin X. Maka gradien sama dengan Y aksen sama dengan 3 sin X pangkat 2 cos X dikurang 3 cos X. Nah, ini merupakan hasil dari turunan yang ini. Sin X pangkat 3 dikurang 3 sin X.
Oke, lanjut. Ini kita faktorkan, kita keluarkan yang sama. Karena sama-sama menggunakan 3, keluarkan 3. Sama-sama menggunakan cos X, keluarkan cos X. Menjadi 3 cos X dikali sin kuadrat X dikurang 1. Setelah itu, baru kita substitusikan nilai X-nya, yaitu pi per 3 ke dalam hasil turunan tersebut. Menjadi Y aksen sama dengan 3 cos pi per 3 dikali sin pangkat 2 pi per 3 dikurang 1. Kita hasilkan menjadi 3 dikali 1 per 2 dikalikan 1 per 2 pangkat 3 di pangkat 2 dikurang 1. Hasilnya 3 per 2 dikali 3 per 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 3 per 2 dikali min 1 per 4. Ini nggak kelihatan ya. Hasilnya adalah minus 3 per 8. Nah, itu untuk menentukan yang namanya gradien. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung, langsung saja kita masukkan saja ke dalam bentuk rumus, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang 1 dengan titik koordinatnya adalah pi per 3, negatif 9 per 8 akar 3. Kita substitusikan Y dikurang negatif 9 per 8 akar 3 sama dengan negatif 3 per 8 dikalikan X dikurang pi per 3. Karena sama-sama menggunakan penyebut 8 tuh di sini, kita kalikan dengan 8. Sehingga menghasilkan 8Y ditambah 9 akar 3 sama dengan minus 3X ditambah pi. Oke, menghasilkan 3X ditambah 8Y ditambah 9 akar 3 dikurang pi sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung dari titik koordinat. Oke. Nah, ini ya. Merupakan persamaan garis singgung dari titik koordinat pi per 3, negatif 9 per 8 akar 3. Oke, bagi yang kurang paham atau belum paham, silakan kalian bertanya di laman komentar dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga kelas sebagai tanda absen ya, absen bagi yang sudah membuka. Oke, lanjut lagi kita ke contoh yang kelima. Oke, contoh yang kelima masih menggunakan yang namanya fungsi trigonometri. Perhatikan. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 2 sin X dikurang 1 di titik berabsis X sama dengan pi per 6. Oke, lanjut lagi. Penyelesaiannya, menentukan titik ordinat Y dari kurva Y sama dengan 2 sin X dikurang 1 di titik berabsis X sama dengan pi per 6. Ini juga sama seperti contoh sebelumnya, tinggal kita masukkan saja X-nya, nilai X-nya menjadi 2 sin pi per 6 dikurang 1. Hasilnya adalah 1 kurang 1 adalah 0, sehingga Y-nya adalah 0. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini untuk menentukan nilai gradien dari kurva Y sama dengan 2 sin X dikurang 1. Dengan absisnya adalah pi per 6. Kita substitusikan menjadi, nah ini kita turunkan terlebih dahulu. 2 sin X kurang 1. Turunan dari 2 sin X adalah 2 cos X. Turunan dari minus 1 adalah 0. Menjadi 2 cos X saja. Sehingga kalau kita substitusikan nilai X-nya menjadi 2 cos pi per 6, hasilnya adalah akar 3. Nah, sudah mendapatkan nilai gradiennya, barulah kita temukan yang namanya persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan 2 sin X dikurang 1. Dengan koordinatnya adalah pi per 6, 0. Masukkan ke dalam rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini kita substitusikan menjadi Y dikurang 0 sama dengan akar 3 dikali X dikurang pi per 6. Kemudian kalau kita jabarkan menjadi Y sama dengan akar 3X dikurang akar 3 per 6 pi. Oke, nah kalau tadi persamaan garis singgung, sekarang kita akan gunakan namanya persamaan garis normal dari kurva. Nah, di sini dikatakan Y sama dengan 2 sin X kurang 1. Ulangi lagi ya. Persamaan garis normal dari kurva Y sama dengan 2 sin X dikurang 1. Karena garis normal, ataupun karena garis singgung tegak lurus terhadap garis normal, maka gradien garis normalnya adalah
M sama dengan negatif 1 dibagi akar 3, karena gradien sebelumnya adalah akar 3. Di titik pi per 6,0, maka Y dikurang Y1 sama dengan M atau gradien dikalikan X dikurang X1. Kita substitusikan menjadi Y dikurang 0 sama dengan negatif 1 per akar 3 dikali X dikurang pi per 6. Kemudian kalau kita jabarkan menjadi Y sama dengan negatif 1 per akar 3 X ditambah pi per 6 akar 3. Nah, di sini menghasilkan Y sama dengan negatif akar 3 per 3 X ditambah pi akar 3 per 18. Nah, kalian bisa lihat di sini kan, di sini menghasilkan bentuk seperti ini dengan cara menggunakan perkalian akar sekawan. Jadi minus 1 per akar 3 diubah, kita kalikan sama dengan minus 1 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Dia akan menjadi minus akar 3 per 3. Sama halnya juga dengan ini, yang menghasilkan pi akar 3 per 18. Oke, sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan bagi yang belum bisa memahami atau belum paham sama sekali, bisa tanyakan langsung di kolom komentar, ataupun kalau kurang begitu paham, silakan bertanya secara japri.